You know I'm gonna get. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di sesi 2 ini. Di sesi 1 tadi alhamdulillah cukup banyak. Sengaja saya buka sesi 2, mungkin di sesi 1 Bapak atau ibu-ibu sekalian sedang ada sibuk atau belum sempat join, jadi baru ada waktunya siang hari, jadi saya buka di sesi yang kedua ini. Baik, di sesi pertama tadi alhamdulillah sudah berjalan tadi kurang lebih sekitar dari jam 10 sampai jam 12. Yang hadirnya lumayan, terus kebetulan ada beberapa sekolah juga, tapi intinya materinya sama dengan apa yang akan kita bahas di sesi kedua ini. Jadi intinya mungkin kita akan membahas tentang pengelolaan kelas melalui aplikasi Google Classroom. Sebelumnya mungkin saya sampaikan kembali kenapa memakai media aplikasi Google Classroom. Mungkin sebelumnya saya coba sampaikan dulu, sebetulnya di dalam membuat sebuah komunikasi melalui pembelajaran jarak jauh, itu kita bisa memilih beberapa moda ya. Yang pertama, melalui atau moda SMS. Tentunya komunikasi sangat simpel tuh melalui SMS dan telepon, karena basicnya dari sana. Tapi seiring dengan kebutuhan aktivitas kelas, tentu saja jika melalui SMS itu sangat terbatas, walaupun kelebihannya itu tidak memerlukan kuota internet, tapi tentu di sini kita hanya bisa mengirim informasi melalui teks saja, tidak bisa mengirim data yang lain seperti gambar dan video. Kemudian bisa juga kita mengolah sebuah pembelajaran melalui komunikasi yang dikemas lewat WhatsApp. Ya, tentunya ini juga digunakan oleh kita. Pasti Bapak dan Ibu di handphonenya, di smartphone-nya sudah ada WhatsApp, karena media komunikasi saat ini yang paling populer ya WhatsApp gitu. Padahal sebetulnya banyak aplikasi lain yang juga fungsinya sama seperti WhatsApp, tapi memang sangat populer sekali. Di WhatsApp ini mungkin kita juga udah biasa bertukar pesan, baik melalui jalur WA pribadi, privat, WhatsApp ya, atau melalui di WA Group. Nah, termasuk mungkin ibu-ibu semua punya grup kelas atau grup-grup lain, grup MGMP, grup mapel, grup kelas, atau grup yang sekiranya punya hobi yang sama, grup keluarga. Nah, di dalam pengelolaan kelas juga bisa dikemas menggunakan WhatsApp. Untuk komunikasinya tentu bisa, cuman yang perlu diperhatikan bagaimana jika grup tersebut atau anggota kelas tersebut atau anggota komunitas kita tersebut dalam satu grup itu jumlahnya sangat banyak. Mungkin kalau masih di hitungan kisaran 20-30 masih oke lah ya, bisa kegarap. Tapi bagaimana kalau jumlah siswanya itu bisa sampai 100, bahkan 200 atau lebih dari 200. Kita ketahui grup WhatsApp maksimal hanya 200. Nah, selain itu juga pengelolaan pengkondisian seperti bagaimana penilaian, bagaimana pengumpulan tugas, tentunya harus manual satu persatu. Kita harus teliti mencari data-datanya dan mungkin akan menyulitkan, apalagi jika jumlahnya sama. Tapi memang kelebihannya WhatsApp ini sangat populer gitu. Jadi minimal untuk komunikasi bisa melalui WhatsApp, tetapi untuk mekanisme cara penilaian, pengumpulan, mungkin ada cara lain yang sudah disiapkan dan memang fungsinya untuk itu. Ya, selain itu juga ada Telegram. Telegram ini fungsinya sama hampir seperti WhatsApp. Jadi Telegram ini juga aplikasi untuk bertukar informasi lewat chat, tetapi kelebihan dari Telegram pertama,
grupnya tidak dibatasi. Maaf, maksudnya anggota dalam satu grupnya itu tidak dibatasi. Kalau di WhatsApp kan satu komunitas atau satu grupnya itu 200 ya. Kalau Telegram itu bisa sampai ribuan itu. Saya belum tahu maksimalnya berapa, apakah 2.000 atau 5.000. Tapi di Telegram saya ada grup proktor nasional itu jumlahnya 2.000 lebih, masih bisa banyak yang bisa masuk. Terus kelebihan lain dari Telegram adalah penyimpanan data. Kalau misalkan kita mengirim sebuah foto ke teman kita melalui WA, lalu si teman tersebut belum membuka dan kita sudah keburu menghapus foto yang kita kirim tadi di galeri HP kita, itu otomatis yang si pengirim tidak akan melihat. Tapi kalau Telegram ini, kelebihannya pada saat kita mengirimkan sebuah data, baik itu foto maupun video, walaupun datanya itu kita hapus di galeri, entah untuk keperluan mungkin memori kita di HP sudah penuh, jadi lupa file video dan fotonya kehapus. Nah, kalau di Telegram, walaupun sudah terhapus, si pengirim masih bisa melihat. Dan data kitanya juga masih bisa melihat. Jadi artinya si Telegram ini bisa menjadi media penyimpanan file-file yang kita kirim ke si pengirim. Kelebihan lain, kalau Telegram ini beda seperti WhatsApp. WhatsApp ketika kita membuka sebuah video atau gambar, kadang kita lupa mengeset, otomatis tersimpan di memori. Kadang kita suka bingung, tiba-tiba kok di galeri kita ada foto-foto yang tidak kita simpan. Nah, sebetulnya foto-foto itu kan hasil simpan otomatis saat kita membuka pesan di WhatsApp. Tapi kalau Telegram, pada saat kita membuka foto video itu tidak langsung tersimpan di memori HP kita. Jadi manual bisa kita mau pilih simpan di galeri atau tidak. Jadi kelebihannya tidak memakan memori secara otomatis. Nah, cuman Telegram ini kekurangannya dia mungkin dari sisi popularitas ya, popularitasnya lebih populer WhatsApp daripada Telegram untuk saat ini. Tapi untuk kalangan tertentu seperti komunitas yang jumlahnya banyak, banyak yang menggunakan Telegram. Nah, itu 123 SMS, WhatsApp, dan Telegram itu untuk komunikasi melalui orang banyak dengan batasan hanya melalui teks saja gitu. Lalu bagaimana kalau kita misalnya ingin berkomunikasi seperti sekarang ini, ingin melihat bertatap muka gitu, misalkan dengan saudara, dengan keluarga, termasuk dengan murid-murid kita. Tentu saja poin nomor 1, 2, 3 itu tidak direkomendasikan, walaupun WhatsApp mungkin kita bisa video call ya, tapi maksimal hanya 4. Bagaimana kalau jumlahnya itu bisa sampai 10, 20, 30, sampai 100 gitu. Tentunya poin 1, 3 itu tidak bisa. Nah, kalau yang keempat itu YouTube Live. YouTube Live itu melalui aplikasi YouTube. Jadi syaratnya kita harus punya akun YouTube dan kita bisa membuat siaran live. Nah, siaran live ini nanti kita bagikan link ke siswa misalkan. Nanti siswa bisa melihat apa yang kita jelaskan, apa yang kita bicarakan. Tetap. Lalu komunikasinya dari mana? Komunikasinya melalui chat ya, chat live-nya. Cuman YouTube Live ini kekurangannya videonya kita hanya bisa menampilkan si hostnya saja atau apa ya kita sendiri. Kita tidak bisa melihat wajah para pemirsa satu persatu. Jadi kita bisa berkomunikasinya hanya lewat chat, walaupun wajah kita tersiarkan lewat akun YouTube kita. Cuman kelebihannya YouTube ini hampir semua smartphone pasti terintegrasi dengan YouTube. Jadi tidak perlu menginstal lagi dan penggunanya juga mudah, tinggal klik link langsung langsung broadcast ya, seperti itu. Kemudian yang kelima ada Skype. Kalau Skype ini aplikasi untuk komunikasi hanya sifatnya face to face, jadi hanya 2 akun saja. Skype ini dulu sangat populer ketika baru diluncurkan. Skype itu salah satu awalnya layanan dari Facebook ya, cuman sekarang banyak ditinggalkan karena Skype ini cuma bisa satu point to point atau face to face. Jadi kalau mau seperti itu lebih baik video call saja lewat WhatsApp seperti itu. Jadi Skype sudah banyak ditinggalkan. Nah, kemudian yang keenam Zoom. Nah, Zoom ini salah satu aplikasi yang juga agak trendy. Sebenarnya udah lama sih. Tapi pada saat video pembelajaran jarak jauh, KBM jarak jauh seperti ini, Zoom mungkin bagi orang yang
tidak familiar, ya pasti akan memilih Zoom. Kenapa? Karena memang Zoom ini apa ya? Syaratnya hanya tinggal unduh aplikasi di Play Store, terus kita bisa daftar dengan akun kita tanpa ada batasan waktu. Cuman yang jadi permasalahan pada saat kita membuat pertemuan Zoom itu dibatasi waktunya 40 menit saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertemu siswa Bapak Ibu di secara telekonferensi bertatapan wajah seperti itu batasan waktunya hanya 40 menit. Menit ke-41 langsung menutup diri dan logout otomatis si hostnya itu atau yang membuat eventnya itu harus membuat kode room lagi untuk dibagikan ke peserta. Kemudian yang ketujuh WebEx ini yang kita gunakan sekarang. WebEx ini kalau akun gratisnya yang dibatasinya bukan waktu, tetapi jumlah peserta yang join. Jadi sekarang kita partisipannya kalau kita lihat itu ada berapa ya? Partisipan kita hari ini saat ini ada 8. Nah, di WebEx itu yang akun gratisannya itu dibatasi hanya sampai 100. Tapi lumayan 100 juga kan. Kalau dalam satu kelas mungkin tidak sampai 100 gitu. Dan yang lebih enak lagi di WebEx itu waktunya tidak dibatasi untuk saat ini. Jadi bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Kemudian dari 6 dan 7 ini kita bisa menggunakan sharing layar juga. Jadi apa yang tampil di layar itu bisa dibagikan ke para peserta. Nah, itu moda untuk komunikasi. Semua fasilitas ini perlu kita kemas, perlu kita rencanakan bagaimana supaya menjadi satu sistem pembelajaran. Saat ini kami mengemas semua kemungkinan aplikasi ini dalam satu aplikasi yang namanya Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Sebetulnya banyak sekali sistem pembelajaran jarak jauh yang bisa dipakai seperti Moodle yang mungkin biasa kita buat untuk membuat soal ya. Kemudian rumah belajar yang kemarin kita mau coba di awal itu, terus ada lagi sekarang Telkom mengeluarkan pijar sekolah, terus ada lagi apa yang swasta yang itu ya, yang non apa ya kegiatan yang bukan di luar kelembagaan itu seperti ruang guru. Nah, tetapi semua itu mengkerucutnya adalah bagaimana kestabilan server dari masing-masing sistem pembelajaran tersebut. Kenapa kita pilih Google? Karena kemungkinan kalau sistem Google itu tidak akan down, tidak akan rusak walaupun diakses dengan banyak orang. Karena kita tahu Google itu paling siap yang namanya akses dan penyimpanan data. Oleh karena itu, kami memilih Google Classroom dan hampir semua smartphone pasti syarat utama penggunanya itu adalah menggunakan akun Google. Kenapa? Karena Android sendiri adalah produknya Google. Jadi tidak perlu lagi membuat email, tidak perlu lagi membuat daftar akun. Itu tinggal masuk ke Google Classroom, langsung bisa bikin kelas. Jadi pertimbangannya di sana. Baik, mungkin itu sekilas pendahuluan dulu kenapa kami menggunakan Google Classroom. Tentunya ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita laksanakan. Kenapa? Bukan berarti bukan berarti kita tidak ada kerjaan, bukan berarti kita ingin membebani tugas ibu-ibu dan juga mahasiswa, tetapi memang tuntutan bahwa walau bagaimanapun kegiatan belajar di rumah ini bukan libur, tapi memang kegiatan yang seperti biasa kita beraktivitas hanya dari rumah. Oleh karena itu kita perlu ada keseragaman, kita perlu ada mekanisme cara supaya nanti ketika pelaporan itu sesuai dengan kaidah sistem pembelajaran seperti adanya proses tanya jawab guru, proses diskusi, kemudian ada proses pemberian materi, pemberian penilaian. Nah, oleh karena itu kita mencoba akun Google Classroom ya. Baik, untuk akun Google Classroom-nya sendiri, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mencoba membuatnya.
Kalau yang belum tidak apa-apa, masih ada waktu, masih bisa diberikan materinya untuk eh, apa di pekan ini. Bagi yang sudah, mungkin pekan ini masuknya ke pekan penilaian ya. Ini saya mengambil sampel di salah satu kelas yang sudah diakses oleh siswa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu akun Google Classroom ini karena saya menggunakan akun Google-nya gratisan, karena pengennya kan gratisan ya semuanya. Jadi dia satu kelas, tiap satu label ini mewakili satu kelas. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, di dalam satu kelas ini, karena kita menggunakan akun Google gratisan, kecuali kalau akun Google Bapak Ibu berbayar. Kalau yang gratisan itu maksimal pesertanya hanya 250. Kok di sini 249? Ya, 249 siswa ditambah dengan satu guru, ya, seperti itu. Sebenarnya apakah hal yang terlihat di Bapak Ibu akun Google Classroom-nya? Takutnya tidak terlihat saya menjelaskannya. Tidak ada. Oke, kalau gitu saya buka lagi akun Google Classroom-nya ya. Bentar. Saya coba. Nah, ini apakah sudah terlihat sekarang? Ada ya? Ya, ada Pak. Oh iya, baik. Oke, turun Ibu Santina. Baik, di sini ada contoh sebuah tampilan di mana ada beberapa kelas yang saya kelola. Tentunya ibu-ibu juga sudah mencoba bagaimana mengelola sebuah satu atau lebih kelas mungkin yang dibuatnya. Mekanismenya mungkin ada yang kelasnya itu per mapel, mungkin ada juga yang dibuat per kelas, misalkan kelas OTKP 1, 10 OTKP 2, 10 OTKP 3. Nggak jadi masalah, yang penting Bapak Ibu mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Yang ingin saya sampaikan, karena kita menggunakan akun Google gratis, setiap siswa dalam satu kelas itu maksimal hanya 250. Kenapa di sini ada 249? Ya, 249 itu maksudnya siswa satu akunnya itu kita sebagai guru atau admin. Nah, ini kemungkinan terjadi kalau sepertinya misalkan eh, Ibu Lina Triani mengajar matematik kelas 10. Kita tahu kelas 10 itu jumlah siswanya ada 300 sekian. Otomatis tidak bisa membuat satu kelas karena satu kelas itu maksimal hanya ada 250. Jadi harus membuat akun kelas yang kedua. Mungkin penomorannya bisa kelas A dan kelas B atau 10A 10B. Nah, bebas lah. Nah, ketika ada laporan, Bu, saya belum dapat kelas nih. Kita cek dulu kalau jumlah siswa kode kelas yang pertama udah penuh, kita berikan kode kelas yang kedua supaya mereka tetap masuk. Otomatis aktivitasnya tuh sama, materinya harus ada di kedua kelas ini, tugasnya juga harus ada di kedua kelas ini, kuisnya juga harus ada di kedua kelas ini. Jadi artinya kegiatannya, tuntutannya sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, untuk Google Class sendiri, kalau kita sebagai guru, itu kita bisa masuk, misalkan saya masuk ke salah satu kelas yang saya buat. Nah, itu ada empat menu ya, empat menu yang di atas ini. Ada menu yang di atas ini, ada menu stream, kemudian classwork. Ini yang versi bahasa Inggris, mungkin ada juga Google ibu-ibu yang menggunakan settingan bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris, menu pertama itu stream. Stream ini apa sih isinya? Stream ini isinya adalah sebuah beranda. Kalau dalam Facebook itu beranda. Jadi apapun yang kita upload di classwork atau di aktivitas kelas seperti materi, tugas itu otomatis akan muncul di stream karena stream ini seperti siaran gitu. Atau juga ada anak bertanya, kita membuat pengumuman, itu bisa di menu stream. Jadi stream ini pertama kali
akan muncul pada saat kita masuk ke sebuah kelas atau siswa masuk ke kelasnya. Di sini tampilannya tampilan sebagai akun guru ya, ada 4. Kemudian yang kedua classwork. Classwork di sini adalah sebuah halaman yang isinya itu berisi materi, pertanyaan, kuis, dan tugas. Di dalam akun peserta, mungkin mereka hanya bisa melihat, mengikuti saja. Tetapi untuk akun guru, ada menu khusus namanya create atau membuat baru. Jika kita ingin membuat aktivitas kelas, jadi aktivitas kelasnya itu ada membuat materi, ada membuat pertanyaan atau kuis, ada yang membuat tugas ya. Itu adalah aktivitas kelas namanya. Kita coba dulu lihat aktivitas-aktivitas kelasnya. Yang pertama kita bisa membuat materi atau material. Cara membuat materi itu tinggal beri judul. Misalkan saya membuat judul itu bagaimana cara membuat ini yang lagi tren sekarang, cara membuat sanitizer. Cara membuat sanitizer itu kita perlu jadikan judul supaya nanti siswa bisa melihat. Deskripsinya apa sih? Deskripsi ini adalah penjelasan dari materi ini atau juga instruksionalnya. Silakan mempelajari materi berikut ini. Nah, ceritanya saya ingin membuat sebuah materi yang berisi tutorial bagaimana cara membuat sanitizer, atau ini contoh saja ya. Kemudian kita perlu melampirkan juga materinya. Untuk melampirkan materi, saya sarankan lebih baik pilih yang melampirkan atau add, menambah. Kenapa bukan yang create? Karena kalau kita memilih yang create, itu kita di sini bisa membuat mengetik atau mengkopas, copy paste itu bisa. Cuman masalahnya file yang kita buat di dokumen ini nanti adanya di Google Drive kita. Jadi ketika harus harus disetting, misalkan saya membuat cara membuat sanitizer. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya beri judul, kemudian nah setelah membuat materi ini, kita harus mengklik share. Kenapa harus perlu diklik share? Kalau kita tidak mengklik share, ceritanya ini masih draft, jadi belum bisa dibagikan. Otomatis ketika kita membagikan tugas ini di Google Classroom, siswa pada saat mengklik materi ini nanti akan meminta akses dulu, tidak otomatis bisa membuka. Kenapa? Karena dokumennya ini belum kita share, jadi artinya masih tertutup rapat di tas kita, itu kurang lebih belum dikeluarkan untuk dibuka. Nah, untuk supaya bisa dibuka kita klik share. Nah, tentunya di sini juga harus kita edit. Share-nya ini harus, karena supaya bisa dibuka oleh orang banyak, kita pilih di sini can edit, can comment, atau can view. Kalau hanya untuk melihat, bisa pilih can view saja. Jadi siswa hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit. Kemudian yang perlu diedit lagi di sini adalah siapa yang bisa melihat. Yang bisa melihat itu semua orang, publik. Nah, publik itu artinya bisa melihat semua orang. Lalu klik save ya. Setelah klik save, waktu baru ditekan selesai. Nah, itu pengaturan kalau kita membuat materi
melalui fasilitas ini. Kenapa? Karena sekali lagi fasilitas ini ada di dalam dokumen kita. Jadi pada saat mau dibuka oleh siswa perlu kita atur seperti tadi. Nah, kalau ibu merasa agak repot, lebih baik dibuat dulu secara offline. Misalkan di Microsoft Word ya, sama saja sih hasilnya di Microsoft Word. Atau Bapak Ibu punya file di komputer, tentunya sudah tersimpan cara menyimpan, cara membuat misalkan sama ya, contohnya. Nah, file ini nanti kita simpan, kemudian kita unggah atau kita upload dengan cara klik add, kemudian pilih file, lalu filenya ada di mana di komputer kita. Nah, saya kira cara ini lebih simpel, lebih praktis dibandingkan dengan cara memuat materi dari fitur membuat atau create ini ya. Itu sedikit perbedaan antara add dengan create. Jadi lebih aman kita pakai yang add saja atau menambah lampiran dari file di komputer kita. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Lalu setelah kita melampirkan sebuah file, ya misalkan saya ingin melampirkan sebuah file, filenya saya ada di komputer kita, komputer saya. Misalkan seperti ini. Kemudian upload. Ya, ini dia sebagai materi misalkan ya. Lalu pengaturan berikutnya yang perlu saya kenalkan, materi ini nanti untuk kelas apa? Kalau Bapak Ibu membuat kelasnya lebih dari satu, itu bisa dibagikan secara serempak. Nah, misalkan saya materinya untuk kelas 10, sama, oh ini juga ada kelas 10, itu tinggal checklist saja. Kalau memang untuk linear semua kelas 10. Kalau misalkan linear untuk semua kelas, misalkan saya kelas 11 juga materi ini linear karena materinya umum. Tinggal kita klik saja semua. Seperti itu. Ceritanya seperti itu ya. Misalkan saya membaginya dengan 2 kelas. Nah, setelah selesai dengan bagi 2 kelas, jangan lupa terakhir kita beri label topik. Topiknya ini apa? Materi ini kita beri topik misalkan tentang saya buat topik baru tentang sanitizer. Dengan ini, kemudian kalau sudah kita post ya. Nah, post di sini artinya tugas yang sudah kita susun itu langsung masuk ke menu classwork. Nah, kenapa fungsinya topik? Jadi fungsi topik itu supaya aktivitas kelas kita terbundel jadi satu sesuai dengan tema atau topiknya. Contohnya di sini saya ada beberapa topik pengenalan Google Class. Nah, materialnya ada materi, ada pertanyaan, ada kuis. Nah, jadi nanti memudahkan siswa dalam mencari aktivitas materi dan kuisnya sesuai dengan topiknya apa. Nah, itu artinya fungsi topik. Jadi topik juga akan muncul di sini. Jadi seperti folder lagi. Misalkan topiknya tentang saya ingin ke sesi 2, tinggal diklik aja di sini sesi 2. Otomatis nanti akan masuk ke tugas tentang materi dan kuis di sesi 2. Jadi itu fungsi topik. Nah, tadi kita kembali lagi, misalkan saya membuat materi di sanitizer, membuat materi ya di topik sanitizer, otomatis di stream juga akan muncul. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa stream itu adalah sebuah laporan atau siaran yang disampaikan kepada seluruh peserta atau anggota di kelas ini. Jadi seperti semacam asisten lah, bahwa barusan guru ini mengupload ini materi, barusan guru ini mengupload kuis gitu. Jadi stream itu otomatis akan muncul setelah apa yang dilakukan kita lakukan di classroom. Kemudian satu lagi yang ingin saya kenalkan tentang aktivitas kelas ini adalah bagaimana membuat, tadi materi sudah, question. Nah, pertanyaan. Di sini ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu.
Untuk pertanyaan ini, apa sih maksudnya? Pertanyaan di sini bisa saja ini adalah sebuah feedback umpan balik yang dibutuhkan pertanyaan dalam bentuk uraian atau melampirkan file juga bisa sebetulnya. Contoh, saya ingin memberikan umpan balik eh, misalkan apa ya? Apa manfaat membuat sanitizer secara eh, apa ya? Secara pribadi gitu. Nah, di sini bentuknya karena lebih kepada pendapat, jadi saya pilihnya short answer atau uraian. Sebetulnya bisa juga sih kita bikin PG juga bisa, tapi biasanya kan kalau ini pendapat itu kan luas. Nah, apakah kita perlu melampirkan pertanyaan lagi? Jika memang dianggap kita hanya menginginkan komentar, seperti ini sudah cukup. Jadi, nanti jawaban siswa akan bisa muncul langsung pada saat kita menilai komentar-komentarnya. Itu. Ini tampilan kita sebagai guru ya. Tampilan kita. Oke, saya coba dulu tampilkan perbedaan antara tampilan guru dan tampilan siswa gitu. Ini sekali lagi tampilan guru, misalkan saya membuat pertanyaan apa membuat sanitizer secara pribadi. Ini tampilan guru. Sekarang eh, saya coba langsung munculkan pertanyaannya. Saya klik S. Oh sorry, harusnya diedit dulu ya. Diedit, topiknya disesuaikan supaya nanti kita tidak. Nah, topiknya tadi pengenal sanitizer. Oke. Jadi nanti, nah ada dua aktivitas ini di dalam topik yang sama, maksudnya seperti itu. Untuk memudahkan dalam pencarian tugas dan materi pengelompokan. Oke, di sini saya coba kita lihat dulu kodenya. Kode kelasnya kita lihat dulu. Nah, ini kode kelasnya. Yang saya copy dulu. Ceritanya saya sebagai peserta mau join ke kelas ini, maksudnya seperti itu. Saya ganti akun dulu. Saya ganti akun saya sendiri karena ceritanya saya mau peserta ingin masuk ke kelas tadi. Kita lihat perbedaannya nanti di mana. Oke, saya sudah masuk sekarang. Karena tadi saya belum join, jadi saya harus join dulu ya. Klik plus, kemudian join. Nah, kodenya itu yang tadi saya tempel atau saya paste, saya paste, kemudian join. Jika kodenya benar dan jumlah siswanya masih memungkinkan masuk, ya otomatis kita langsung masuk. Ini saya sudah masuk. Ceritanya saya sebagai peserta di kelas 10B tentang pengenalan virus corona misalkan. Nah, kita lihat langsung di sini ada pertanyaan. Ini yang streaming ya. Ada siaran, ternyata ada dua kegiatan baru. Yang paling atas itu yang tadi cara membuat sanitizer. Kalau saya klik tampilan sebagai siswa itu hanya seperti ini. Nah, ini materinya tinggal dibuka. Kalau anak tersebut mau komen, silahkan komen. Di pekan pertama ketika saya mengenalkan Google Classroom, anak-anak ada komen di sini. Tapi yang di komen itu nama dan kelas. Misalkan Ani kelas 10 Tata Boga. Siapa lagi? Siapa yang ada di kelas 11. Nah, jadi salah persepsi. Maksud saya di sini sebenarnya adalah untuk bertanya, menanggapi yang dilontarkan kepada guru. Maksudnya seperti itu. Terus ini materi, jadi di sini memang tidak ada tugas apa-apa. Kalau mau membuat review ya silakan, anak. Tapi kalau tidak juga memang tidak ada instruksi untuk membuat review. Saya kembali dulu ke menu kelasnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau ada bentuk pertanyaan seperti ini, berarti harus ada kegiatan lanjutannya. Kita lihat berbeda. Ini tampilan sebagai siswa, supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat perbedaannya. Apa manfaat membuat sanitizer secara pribadi? Misalkan saya jawab, eh, apa sih memungkinkan, misalkan ya, memungkinkan saya dapat berbagi sanitizer dengan keluarga
karena saya ceritanya bisa membuat sendiri, jadi saya bagi-bagi lah kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini itu ada dua jenis, ada comment, ada your answer. Kalau mau mengirimkan jawaban anak, jangan hanya di komentar, tapi juga di sini. Yang paling penting adalah di type your answer. Komentar di sini ini hanya untuk bertanya, maksudnya mengenai Bu, sampai kapan tugasnya dikumpulkan, kurang lebih Bu, sampai apa aja yang perlu dilampirkan gitu. Atau kalau misalnya Bu, eh, sekarang susah mencari alkohol, jadi intinya yang belum kepada substansi soalnya, lebih kepada kegiatan yang ingin ditanyakan tentang tugas tersebut ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau mau mengirimkan jawabannya, yang paling wajib itu harus diklik di sini, di jawaban siswa, type your answer. Nah, ini jawabannya di sini. Dan jangan lupa, anak diharapkan dapat mengklik tombol turn in. Turn in itu artinya mengirim. Jadi artinya tugas ini atau jawaban kita itu dikirimkan ke guru, ke kita gitu. Karena di sini saya posisinya sebagai peserta. Kalau tidak menekan turn in, dianggapnya di akun nanti pada saat kita menilai tugas ini, kita belum menyelesaikan, anak tersebut belum menyelesaikan. Jadi jangan lupa keterangannya, turn in-nya dikirim. Kalau tidak dikirim, keterangannya masih ini. Assign, artinya anak sudah join di kelas, sudah membuka menu ini, hanya belum mengirimkan soalnya. Jadi dianggapnya belum selesai. Banyak yang salah paham di anak-anak itu, mereka mengirimkan jawabannya di komentar. Tapi sebetulnya yang paling penting jawabannya di your answer. Kemudian, kalaupun ada pertanyaan yang sifatnya privat, privat itu artinya tidak bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, itu boleh di sini. Jadi pertanyaan privat ke inbox lah ya, kurang lebih inbox kalau begitu. Tapi kalau tidak ada ya kosongkan. Jadi intinya pada saat menjawab pertanyaan harus diklik turn in. Oke, saya klik turn in. Nanti kalau sudah diklik turn in, artinya peserta siswa sudah mengirimkan jawabannya, tinggal kita nilai. Oke, itu tampilan siswa, tampilan Google Classroom sebagai siswa ya. Saya kembali lagi ke akun tadi sebagai guru yang ceritanya. Nah, ini kita tampil sebagai guru. Tadi kita sampai di materi membuat aktivitas kelas ya. Kita lihat, nah ceritanya mau kita nilai nih. Kita itu ingin menilai pertanyaan yang ini siapa sih, atau udah dikerjakan atau belum. Gimana caranya? Kita langsung ke menu grade. Kita langsung ke menu grade atau penilaian. Nah, silakan dilihat tugasnya yang mana, karena di kelas ini tugasnya udah banyak. Udah ada beberapa aktivitas tugas, tapi yang paling terbaru itu ada di sebelah kiri. Jadi yang paling sebelah kanan itu yang paling lama, yang sebelah kiri kita, maksudnya bukan sebelah kiri layar, tapi sebelah kiri kita itu yang paling baru. Kita klik. Nah, di sini yang baru turn in itu satu orang, karena memang yang mengerjakannya contoh tadi saya saja. Sedangkan siswa yang lain bergabungnya belum membuka atau mengirimkan tugasnya atau belum menekan tombol turn in-nya. Kalau sudah menekan tombol turn in, itu tandanya ada spasi garis miring 100. Wah, ini ada yang masuk nih, kayaknya tiba-tiba tiba-tiba ada anak yang iseng kali buka kelas dijawab. Oke, kita jawab aja misalkan. Nah, ini tadi jawabannya ya, jawaban yang saya kirim. Memungkinkan saya dapat berbagi sanitasi dengan keluarga tercinta. Saya kirim dari skor misalkan 8. Wah, ini bagus banget jawabannya nih, luar biasa gitu, sampai ingin menangis bacanya gitu. Ya udah, gitu, saya kasih 95. Nah, kalau sudah dikasih skor ini, akan menyimpan sendiri sebagai draft. Artinya apa? Kalau sebagai draft masih bisa dirubah. Mungkin Bapak Ibu berubah pikiran, mau ditambah atau dinilai. Jadi belum terkirim ke siswa ya, masih sebagai draft.
Terus, nah ini ada yang baru nih, tapi kita abaikan saja. Karena mungkin ada yang sedang membuka kelas ini, terus lihat ada tugas berat, ini materi kita sekarang lagi uji coba. Oke, kalau sudah dikirim, nanti biasanya akan tercentang otomatis. Nah, ketika sudah tercentang otomatis, tugas mereka yang sudah kita nilai, kita kembalikan dengan cara mengklik return. Nah, ada notifikasi, siswa bakal menerima dan mengetahui nilai yang kamu berikan. Anda yakin? Kalau yakin, klik return. Oke, ketika kita sudah mereturn tugas mereka, ya di sini si siswa ini ada keterangan grade, artinya itu sudah dinilai. Bagaimana tampilan di siswa? Nah, kita kembali lagi ke tampilan siswa. Di sini saya sebagai akun siswa. Di sini ada view all ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada nilainya. Sudah ada nilainya bagi siswa. Kalau yang di sini, kalau keterangannya masih assign, berarti siswa tersebut belum mengirimkan tugasnya. Nah, kalau ada yang komen, kenapa Bu saya udah kirim? Mungkin yang dikirim itu baru komentar. Atau juga Bapak Ibu membuat quiz menggunakan Google Form. Nah, kalau menggunakan Google Form, di Google Form-nya itu harus dicek nilainya, ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke bagaimana cara melihat atau menilai nilai yang tugasnya kita buat melalui Google Form. Tapi sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan voice-nya atau chat-nya. Oh, dari Bu Yanda. Oke, dari Bu Yanda saya bacakan chat-nya ya. Dari Bu Yanda, pertanyaannya, bentar, mana di bawah? Oh, Bu Lina dulu ya, punten Bu Lina dari pertama nih. Ntar ya Bu Yanda. Kemudian kalau saya pakai HP, mau isi materi, sedangkan materinya ada di laptop. Kalau seperti itu, mau tidak mau, Bu Lina harus ngambil filenya dari laptop dulu. Kecuali kalau file yang di laptopnya itu sempat disimpan di akun Google Drive Bu Lina. Karena kita ketahui akun Google Drive itu kan Google Drive itu media penyimpanan dari Google. Kalau filenya sempat disimpan, diunggah di penyimpanan Google atau Google Drive, itu tentu kita tinggal download aja Bu materinya. Tetapi kalau materinya tidak sempat diunggah di Google Drive atau di media penyimpanan atau belum di backup di flash disk lah gitu, itu mau tidak mau harus diambil dulu secara manual HP-nya, filenya maksudnya seperti itu. Nah, kalau tapi mungkin solusinya Ibu Dina bisa browsing di Google tentang materi yang ingin Ibu sampaikan, lalu di copy linknya yang ini. Nah, nanti pada saat buat materi itu di sana lampiran link ya. Nanti ditempel aja. Jadi otomatis pada saat anak membuka materi ada link ini masuk ke halaman yang Lina bagikan yang isinya tentang materi tersebut. Mungkin seperti itu Bulin solusinya. Oke, saya lanjut dulu. Ya laptopnya error ya Bulin. Oke. Mulai begini, nah, Pak, ini kayaknya anak tulis jawabannya di komen. Oh, jadi nggak siapa yang pas. Oh, ngasih nilai itu Pak. Oh gitu. No attachment semua. Bu Yana, boleh dibagi nggak kelasnya? Kode kelasnya biar kita sekalian cek di sini. Bisa ditulis kode kelasnya. Karena kalau misalkan nilai apa sih? Jawabannya tidak ada, betul bisa jadi mereka hanya berisi di komentar atau bisa saja itu penilaian jawaban itu lewat Google Form. Kalau lewat Google Form tidak akan ada di komentar. Oke, ini Bu Yana sudah membagikan kodenya. Saya coba izin join ya Bu.
Saya join supaya kita bisa sama lihat. Jadi ini kasusnya eh, jawaban angkanya tidak ada. Oke, saya ke menu depan dulu. Saya pakai akun saya deh. Saya pakai akun saya. Jadi sebenarnya saya sebagai peserta. Saya sebagai peserta mau join ke kelasnya Bu Yanda. Tadi Bu Yanda sudah bagikan kodenya. Oke. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nah, masuk ke materi ekonomi bisnis. Oke, kita lihat dulu kelas worknya atau aktivitasnya harus apa saja. Oke, di sini ada dua topik ya. Bu Yanda sudah membuat dua topik. Satu topik Badan Usaha dalam Sistem Ekonomi Indonesia, BISIP. Yang kedua perencanaan usaha kecil dan menengah. Kita ke topik yang duluan dulu. Yang paling dulu itu ada yang paling bawah. Di sini ada materi. Materi di sini kalau di siswa itu warnanya abu-abu. Artinya apa? Warna abu-abu itu biasanya tanda untuk materi. Jadi artinya tidak ada penilaian di sini. Yang membutuhkan penilaian itu biasanya berwarna sesuai dengan warna background kelasnya. Kita coba di sini ada kuis. Kita klik dulu. Silakan mengerjakan kuis berikut dengan jujur. Jangan lupa klik tanda selesai. Nah, oke, sini berarti siswa masuk ke kuis ya melalui Google Form. Oke, otomatis nanti di sini Bu Yanda harus mengambil nilainya itu dari respon Google Form ini. Jadi Bu Yanda silakan buka form ulangan ini, lalu ada klik ada apa tuh? Ada respon. Nah, di situ ngambil nilainya. Saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan seperti ini. Misalkan saya di kelas saya ada sebuah kuis. Oke, sebentar. Kita ke sini. Nah, di kelas saya ada sebuah kuis. Dan kuisnya itu dibagikan atau dikerjakan melalui Google Form. Nah, contohnya ini. Nah, ini Google Form. Google Form itu adalah formulir Google yang digunakan untuk formulir kuis, namanya Google Form. Jadi nanti Bu Yanda harus buka dulu link Google Form yang Bu Yanda buat dari akun email Bu Yanda. Ini diklik saja di tugasnya. Lalu klik menu edit. Menu edit itu yang ini, yang pensil. Nah, menu edit pensil. Kemudian ke respon. Nah, di sini ada 250, artinya berarti sebetulnya anak sudah mengirim, sudah mengerjakan soalnya semuanya 250. Nah, kita mau lihat nilainya di mana? Kalau di sini kita agak kesulitan. Kita bisa download nilainya dari respon spreadsheet-nya. Jadi di sini ada respon spreadsheet. Nah, lalu di situ kalau misalkan PG kan otomatis ada jumlah skornya. Nah, otomatis nanti ada scoringnya. Misalkan si Leni ini dapat berapa ya? 80 gitu. Terus si ini dapat 90. Nah, kalau memang hanya PG saja, berarti nanti Bu Yanda melakukan penilaiannya. Ini di-download dulu, kemudian nanti diisi di sini. Diisi di bentar, ini diisinya di grade-nya gitu. Di grade-nya di sini maksudnya. Di Oke, di sini. Jadi di grade-nya nah, melakukan penilaian nanti manual sesuai dengan yang didapat dari akun Google Form-nya. Kenapa manual? Karena Google Form ini, Google Classroom ini, ini kan sekali lagi saya sampaikan di depan tadi, ini kan baru intinya dia kan mengemas semua aplikasi yang ada. Sedangkan yang kita pakai ujian tadi itu menggunakan aplikasi Google Form. Jadi tidak langsung muncul nilainya kecuali kalau jawabannya itu pendapat atau uraian
yang dikirimkannya bisa lewat seperti yang tadi saya contohkan melalui answer di sini. Kalau misalkan Google Form, nilainya harus diunduh dari Google Form-nya dulu. Itu Bu Yanda mungkin. Ya, betul. Itu ada di Google Form-nya Bu Yanda. Nanti kan yang Excel-nya ya, yang ini ada nilainya. Nah, silakan itu dipindahkan ke menu penilaian sesuai dengan nama siswa tersebut. Ya, nanti dipindahkan nilai-nilainya sesuai dengan nilai yang ada di Google Form. Nah, seperti itu mungkin Bu Yanda. Tapi jangan lupa, anak pada saat mengirimkan tugas, walaupun mengisinya lewat Google Form, contohnya seperti ini, mana ya? Nah, misalkan saya mau mengerjakan tugas Bu Yanda itu tadi yang ini ya, misalkan yang ini, yang kuis. Nah, saya buka yang kuis. Nah, jangan lupa diklik oleh mereka itu mark as done. Kenapa perlu diklik mark as done? Jadi artinya tugas yang Bu Yanda berikan ini sudah selesai dikerjakan. Seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan, bisa saja kuisnya itu contoh, buatlah sebuah video singkat tentang apa ya? Tentang transaksi barang konsinyasi di warung terdekat di rumah kamu. Nah, misalnya anak dibuat video, kemudian apa sih contoh barang konsinyasi itu di warung? Nah, video tersebut harus diberikan. Bisa juga nanti anak mau memilih lampiran. Jadi di siswa juga ada lampiran. Jangan di komentar, tapi di lampiran add or create, baru file. Pilih filenya berarti video yang ada di galerinya. Seperti itu. Itu saya kira nanti akan, kalau jawaban lewat moda ini pasti akan muncul langsung di kolom penilaian. Tetapi kalau lewat Google Form, otomatis nilainya harus ada di Google Form. Baik, seperti itu. Maka ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan boleh di lewat chat, boleh lewat diaktifkan mikrofonnya. Maka Bapak Ibu ada lagi yang menjadi permasalahan? Di sini kita lihat ada 7 responden. Bu Lina, Bu Lina Maulana tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau di laptop mau tidak mau harus diambil dulu filenya, kecuali kalau sudah sempat diunggah di akun Google Drive Bu Lina. Bu Lina Triani, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau yang Bu Lina kemarin ada permasalahan nggak? Bu Lina Triani maksudnya. Atau sudah aman? Oh gimana Bu Lina? Silakan, boleh lewat mikrofon diaktifkan atau lewat chat juga boleh, bebas. Kali ini nanti mungkin saya minta kodenya biar agak dikit. Saya coba cek. Halo, Ya bangga, ya silakan Bu Lina, suaranya sudah terdengar. Raden. Ya silakan. Karena apa? Itunya kan di Word ya. Pas itu kalau matematika kan ada simbol kayak apa equation ya Pak Den ya. Kemudian Betul. Lina nulisnya di Word dulu. Nah, baru di upload ya Pak Den ya waktu itu classroom-nya. Hmm. Nah, kebanyakan akhirnya anak-anak itu nggak bisa lihat yang ada itunya Pak Den. Equation. Apa namanya? Simbol equation-nya. Nah, kan waktu itu disuruh sama Pak Den ya, Hmm. lewat apa namanya tuh? Lampiran. PDF-in dulu ya Pak Den ya. Ya, iya di Nah, itu PDF-in betul. gimana ya Pak Den? Kalau gitu Bu Lin, ada kode kelasnya nggak biar saya join nanti bisa lihat. Nanti kode kelas yang Bu Lin buat dikirim di chat, nanti saya coba akses ke kelas.
Oke, kalau gitu Bu Lina ada kode kelasnya, bisa di-share di chat, nanti biar saya join ke kelas Bu Lina Andriani. Nanti saya lihat itu apa tuh eh tampilannya seperti apa. Kita lihat bareng. Oke, ya, mangga nanti kalau kodenya sudah ada, kita buat apa kita coba masuk ke kelas Bu Lina. Mungkin sambil menunggu ada lagi juga bisa ditulis chatnya dari Bu Trianti, Bu Santina, Bu Santina, oh kelas 12 tugasnya meriksa ujian sekolah ya? Iya, Pak Den. Oh iya siap boleh. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau disimak bisa mudah ada bisa terpakai nanti. Oke, ini 7 mg apa, Bu? 7 miligram. Kodenya ada yang belum ke paste. Oh ini. Oke ya, Bu Lina, saya Bu Lina saya copy. Saya mau masuk ke kelasnya Ibu Lina Triani. Jadi saya ke akun saya dulu. Ya ini akun saya sebagai peserta ceritanya. Karena sebagai peserta berarti join ya. Join kelas kelasnya Bu Lina dengan kode ini. Nah, Bu Lina boleh sambil di mikrofon nanti dipandu ya. Ada di mana tugasnya. Oke, sudah masuk di kelasnya Bu Lina ini. Kita lihat langsung ke kelas worknya. Di sini Bu Lina ada 2 aktivitas ya. Ada satu materi. Materinya ini ada Word. Oke, saya coba. Ini tampilannya bisa dilihat kelihatan oleh Bu Lina. Oh iya, ini bisa. Tapi untuk yang kuisnya, Pak Den. Oke, yang kuisnya ya. Ya. Oke, berarti ini kan materi untuk Iya. tentang matrik ya, jumlahan matrik. Kemudian kita klik yang kuisnya di sini. Tugas menyelesaikan di buku, kemudian foto hasilnya dan kirim ke link bawah. Oh, berarti Bu Lina nanti mengirimkan foto hasil pekerjaannya begitu ya, Bu Lina? Oh iya, iya. Oke, kita lihat dulu soalnya seperti ini. Diketahui matrik A di sini nggak ada Bu Lina. Iya, itunya nggak ada matrik A, kan biasanya 2, 3, misal 4, 5 gitu ya Pak Den ya. Betul, betul. Matrik B-nya, ya gitu. Oh iya. Kok nggak ada ya? Oh, berarti mungkin ini ada ke berarti kesalahan pada saat mengkonversi ke bentuk PDF-nya. Tapi di sini formatnya masih Word ya, Bu ya? Ya? Di sini formatnya masih Word ya, soal Iya. belum belum jadi PDF belum. Iya, kemarin tuh ngirim lagi ya Pak Den berupa Oh, gitu. PDF. Tapi kok nggak ada ya? Oh, coba yang Word Sinyal atau yang gimana? ininya bisa dikirim ke saya nggak? Nanti saya coba. Udah Pak Den. Oh, udah nanti saya cek ya. Iya, iya waktu itu udah sama yang berupa PDF-nya. Oh iya. Kirim ke WA Pak Den. Oke, nanti saya cek terus saya kirim balik. Nah, tapi saya ingin menyampaikan juga buat Bu Lina juga teman-teman. Di sini kan prosedurnya ceritanya Ibu Lina ingin memfoto hasil pekerjaannya itu dan dikirim ya. Nah, itu cara Bu Lina menggunakan Google Form mungkin ya. Kalau kita klik ini, nanti ada pertanyaan, kemudian nanti ada unggah foto ya, seperti itu Bu Lina. Iya. Ya, cara ini juga sebenarnya tidak salah, ini juga benar, betul. Cuman ada beberapa karakter yang perlu saya sampaikan. Jadi gini, kalau nanti mau mengirim lewat Google Form, kita melihat pekerjaannya dari respon Google Form ini gitu. Jadi nanti Bu Lina perlu masuk ke formnya, kemudian klik responnya seperti cara yang tadi Bu Yanda, baru nanti akan kelihatan. Nah, kalau mau ada cara langsung, itu bisa juga dengan view assignment. Nah, di sini ada add, kemudian ada file. Jadi fotonya bisa langsung dikirim dari sini.
Jadi di-upload dari menu yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Itu ada di add file, kemudian pilih foto di galerinya. Nah, kelebihan dari mengirim jawaban lewat ini, itu pada saat kita menilai di grade, itu kita bisa langsung terlihat fotonya ada di sana. Kalau yang pertama kan kita perlu buka Google Form-nya dulu. Nah, kalau yang kedua, pada saat nanti Bu Lina menilai jawaban siswa, itu langsung ada di kolom komentarnya di jawabannya, foto-fotonya. Jadi tidak perlu masuk ke Google Form dulu. Karena yang paling penting kan kita melihat foto dari pekerjaan siswanya kan, seperti itu. Iya, iya. Itu bisa seperti itu. Jadi dua-duanya betul, cuman ada perbedaan yang bagaimana cara mana yang lebih mudah maksudnya gitu. Apakah mau dilihat lewat Google Form atau mau dilihat lewat jawaban siswa pada saat di menu grade-nya langsung nanti. Seperti itu Bu Lin ya. Aden kalau Lina kan itu bisa ya untuk apa namanya penilaiannya Lina Mm-mm. dilihat dari foto siswa. Kan Mm-mm. ada yang diserahkan atau yang diberikannya harus ke 60 siswa. Mm-mm. Sedangkan yang diserahkannya baru apa siswa itu mengerjakan baru 57 orang ya. Betul, Nah, di situ kan ada lampiran-lampiran foto siswa. betul, betul. Nah, di situ berarti Rina secara manual ya harus itunya ya, apa menilainya ya. Iya betul. Jadi kalau di dalam grade, dalam Google Classroom, dalam membuat grade itu memang kita manual mengetikkan nilai satu persatu. Ya. Dan Kalau yang ingat di pinggirnya itu ada nilai 100 maksudnya gimana Pak Den? itu nilai 100, jadi nilai maksimal. Nilai maksimal yang Oh, Bu Lina setting pada saat memberikan poin tersebut. Ya sebetulnya nggak harus 100 sih. Bisa skala ribuan, bisa skala satuan. Kalau skala satuan kan bisa saja 10. Berarti nanti yang muncul di sana 10. Berarti poinnya 1 sampai 10. Kalau di sana 100, berarti puluhan kan. Kalau di sana garis miring 1000, berarti ratusan gitu. Itu hanya untuk mengingatkan kita aja, Bulin. Jadi jangan oh, sampai skalanya ribuan, kita membeli nilainya puluhan. Otomatis nanti persentasenya jadi kecil nilainya gitu. Itu hanya untuk mengingatkan kita saja sih. Dan jangan lupa nanti siswa juga setelah mengirim jawabannya baik lewat Google Form ataupun lewat Assign ini itu diklik Mark as done. Artinya kalau diklik lewat Mark as done berarti kita sudah selesai. Kalau saya tidak mengklik Mark as done, itu tadi yang kata Bu Ina, siswa yang sudah mengirimnya siswa yang join itu 60, yang mengirimnya 57, mungkin 3 orang lagi belum mengklik mark atau tanda sudah selesai. Ini seperti itu Bu. Ini ya, nanti saya coba cek lagi, punten belum sempat dicek yang file soalnya. Nanti saya coba periksa dulu, baru saya mungkin setelah sesi ini saya cek di WA ya. oh iya. Ya, mungkin seperti itu. Bu Lin ada lagi? Oh, udah Pak Den. Oke, ya siap. Ya. Mangga berikutnya. Ibu Lina sudah, Ibu Trianti, gimana Google Classroom-nya? Bisa dibagikan infonya? Aman. Aman? Oh ya, sudah anak-anaknya sudah ikut ya ke kelas ya? Sudah. Oke, siap. Baik, turnuhun Bu Trianti, berarti tidak ada kendala. Kemudian Bu Yana juga tadi udah ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan lagi, saya juga ingin menyampaikan nanti biasanya di akhir itu ada diminta laporan, laporan kegiatan. Ini kan ceritanya kita artinya masih tetap bekerja gitu. Apa bukti bahwa kita sedang bekerja? Yang pertama yang perlu Bapak Ibu laporkan itu adalah saya ke akun beralih dulu akunnya. Nah ini itu yang paling pertama adalah tampilan menu ini, tampilan kelasnya yang Bapak Ibu kelola itu bisa di print nanti. Misalkan seperti ini. Nah ini bisa di print.
Kalau misalkan Bapak Ibu yang membuat atau kelas 12, berarti nanti yang dilaporkannya itu ini soal US dan nilai penilaian hasil penilaiannya. Jadi yang respon nilai yang dinilai jawaban yang saya kirim yang dinilai oleh Bapak Ibu, nah itu yang dilaporkannya. Kalau yang buat Google Classroom, yang pertama ini bisa dilaporkan, artinya kita berkomunikasi dan mengkondisikan siswa lewat pengelompokan kelas di Google Classroom. Kemudian setelah itu juga bisa diakses tugas-tugasnya dan juga hasil kelasnya. Tentu saja penilaian ini juga bisa di print ya. Penilaian ini bisa di print. Nah ini untuk pelaporan nanti. Kalau mau melihat arsip dalam kelas kita, misalkan saya ingin buka arsip kelas ini, itu masuk ke Classroom. Nah ada class drive folder. Class drive folder itu jadi semua jawaban siswa, termasuk kita membuat Google Form tadi, termasuk anak kalau ada yang mengirim lewat komen, itu ada di sini nanti. Ada tugas-tugasnya. Contohnya dulu di sini saya pernah membuat poster, otomatis nanti jawabannya ada di sini. Itu ada di menu class drive folder. Jadi dibuka foldernya. Dan terakhir, Bapak Ibu bisa mengecek siswa yang masuk dan belum. Itu dari saya coba berbagi dari layar ya, supaya mungkin kalau dari komputer agak berbeda. Ini saya coba tampilkan dari handphone. Nah, ini tampilan dari handphone. Saya masuk ke akun Google Classroom saya. Kemudian masuk ke kelas saya, ke kelas yang Bapak Ibu. Saya pilih kelas yang paling atas. Nah, lalu lihat saja dari tanda garis 3 di sebelah kiri atas yang ada pemberitahuan. Maaf saya coba ya. Kalau agak beda di sini, tampilannya agak sedikit berbeda. Sebentar. Oh, ini untuk setting. Plus. Oh iya. Oh, di sini. Di sini nanti ada sebentar, ini akunnya. Maksud saya itu, saya kembali dulu. Maksud saya itu nanti di menu pemberitahuan. Di menu pemberitahuan itu ada menu ini. Nah, di menu ada to do. Ya, to do itu di menu pemberitahuan, di menu garis 3. Kemudian ada to do. Nah, nanti kita akan dikasih tahu secara umum yang sudah mengirim itu berapa orang, turn in, yang satu baris ini artinya satu penugasan ya, karena saya kemarin sudah setiap hari selama pekan pertama,
Jadi tugasnya banyak. Kalau Bapak Ibu mungkin tugasnya hanya satu baris. Nanti yang turn itu artinya yang sudah siap dinilai, sudah mengirim. Yang di assignen itu belum mengirim. Dan yang satu sudah dinilai. Nah, ini untuk memudahkan kita, siapa saja yang sudah turn in dari setiap penugasan. Seperti itu. Di handphone juga ada, cuman saya lupa letaknya di mana. Yang pasti, eh, letaknya itu namanya to do atau yang harus dikerjakan oleh guru. Oke, mungkin sudah hampir 1 jam lewat. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu karena sudah memasuki waktu asar. Ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Bu Santina, sudah dibuka file Excel OS-nya, ada kendala penilaiannya? Oh, oh ya. Assalamualaikum Pak Den. Oh ya, Bu Linanto ini ya? Ya, silakan Bu Lin, gimana? Pak Den, ini kan tetangga saya, anak siswa, tetangga saya. Nah, kemarin tuh bilang mamahnya ke saya bahwa HP-nya itu rusak, tidak bisa mengerjakan. Gimana ya Pak Den ya? Oh iya, baik, mungkin ini Solusinya. tuh, ya, ya, itu masih boleh. Jadi di situasi ini tentunya kita juga tidak bisa memaksakan ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan belajar mengajar secara online ini kita tetap harus memperhatikan sisi kemampuan dari anak-anak kita. Tapi juga jangan sampai kita terlena sehingga mengabaikan siswa kita yang punya sumber daya atau potensi sarana yang bisa digunakan. Jadi tetap kita kondisikan secara idealnya seperti apa, walaupun di perjalanan ada kendala seperti tadi, anak ada yang HP-nya rusak, kemudian mungkin kuotanya tidak ada karena belum ada uang untuk membelinya, itu juga kita tidak bisa memaksakan seperti itu, Bolin. Tapi yang pasti mungkin ini solusi terakhir yang bisa diberikan kalau memang sama sekali tidak ada komunikasi, misalkan WA-nya juga tidak ada, kemudian SMS juga tidak ada, ya paling nanti dikondisikannya membuat laporan tugasnya pada saat masuk boleh. Jadi manual menggunakan paper, tapi tentu saja kita menyarankannya agar semua anak-anak bisa terlibat dulu dan ke depan jika libur ini diperpanjang, bukan libur maaf, KBM daring ini diperpanjang dan ketika kita harus mengkondisikan memberikan materi lagi, mungkin perlu ada pertimbangan agar tugasnya yang sifatnya itu rekreatif, tidak ya kaku dengan pacu kepada capaian materi dan juga mudah dikerjakan untuk anak karena setiap anak kan tentunya tidak kita saja memberi tugas. Kalau ada 13 mapel berarti ada 13 penugasan. Ya minimal tugasnya bisa dengan menyampaikan pendapat atau memberikan foto, tapi idealnya itu yang sifatnya rekreatif dan tidak terlalu menyulitkan. Mungkin seperti itu Bu Linansiani. Oh iya Pak Den. Ya. Bisa sampaikan ke mamahnya. Ya, ya. Jadi mohon juga disampaikan oleh Bapak Ibu kalau di kelasnya ada anak yang kesulitan itu tidak usah panik, tidak usah takut, tapi tidak usah juga kita men-share yang tidak ikut kelas KBM bisa dilanjutkan nanti. Ya, tidak perlu juga perlu diumumkan di forum. Nanti kalau seperti itu dikhawatirkan semuanya ikutnya yang di forum nanti. Kita tidak bisa mengkondisikan. Jadi artinya itu kita sampaikan secara privat dan memang kalau situasinya benar-benar darurat gitu. Tapi kalau memang ke saya juga ada dulu waktu pekan pertama, Pak saya tidak ada kuota. Kenapa saya tanyakan? Itu Pak kuotanya habis.
Tapi HP-nya rusak nggak? HP-nya masih aman Pak. Ya udah kalau seperti itu paling kami berikan waktu, ya udah Bapak tunggu sampai nanti 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kamu beli kuota jadi bisa dipakai lagi. Kalau seperti itu sih masih bisa diikutkan dalam kegiatan KBM daring ini. Tapi kalau memang situasinya benar-benar darurat dan tidak tidak ada solusi sama sekali, berarti mau tidak mau melaksanakannya nanti di pada saat masuk secara manual. Dan mudah-mudahan ini juga tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak nanti akan merepotkan kita harus menilai manual lagi, harus mereka nilainya menunggu anak tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dikondisikan di selama libur itu hanya untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Mungkin itu saja Ibu semuanya. Terima kasih ya atas kehadiran dan perhatiannya. Bu Yaya belum hadir. Punten dan tas ditutup pergi tadi kami karena tahu dua tapi itu seharusnya satu nuhun tas kersa join sareng abdi sangat rencangan. Bapak Ibu juga ada tanya nanti kita akan ada briefing rutin biasa yang hari Senin. Mungkin nanti melalui Webex ya. Karena briefing ini diperlukan terutama untuk mengetahui kebijakan kegiatan belajar di rumah ini dan juga kondisi kepegawaian lainnya. Tadi di sesi ke-1 Pak Kepala Sekolah menyampaikan ada kemungkinan kalau situasinya belum memungkinkan tanggap darurat bencana COVID-19 ini imbasnya ke sekolah itu bisa saja diperpanjang. Artinya untuk KBM di sekolah belum bisa dilaksanakan sampai dengan situasi mereda. Jadi hal seperti itu mungkin nanti akan disampaikan dalam kegiatan briefing. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut join. Untuk hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada ibu-ibu hebat yang sudah hadir di tengah kesibukannya dan tugas di rumah yang luar biasa menumpuk pastinya. Salam untuk para bapak-bapak suami hebatnya dan juga putra putrinya. Semoga sehat terus. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas. Dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hanya sebagai informasi dan berbagi ilmu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.